Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sulaiman di channel YouTube Yuk Ngaji Klaten. Semoga teman-teman gak ada yang bosan ya teman-teman, karena mukanya segini-gini aja. Oke, nggak penting itu semuanya. Semoga konten-konten yang kita obrolkan menjadi penting bagi kita dan bermanfaat bagi semuanya. Oke teman-teman, baik, alhamdulillahirobbilalamin, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya. Lagi-lagi semoga kita tergolong hambanya yang terus pandai bersyukur, karena dengan bersyukur inilah Allah akan terus tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur, teman-teman catat tuh kalimatnya, barang siapa yang kufur bukan kemudian dikurangin nikmatnya, tapi sungguh nikmat Allah itu, sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Naudzubillah, nah, maka yuk yang belum bersyukur, yang masih jomblo, ya semuanya harus kita syukuri. Nah, jomblo atau sudah nikah, di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ingat, yang jomblo ini bulan Syawal, ya. Sunahnya kalau teman-teman katanya gitu kan ya. Apalagi musim pandemi, jadi nikahnya murah kan gitu. Baik, sholawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita semuanya yang telah membawa Islam, yang dengan Islam ini yang sudah kita yakini sejak kecil, dan semoga ada yang mu'alaf juga teman-teman di sana. Yuk kita istiqomahkan dengan Islam sampai akhir hayat kita. Semoga kita meninggalnya juga dalam kondisi Islam, dalam kondisi husnul khotimah, yang kita kemudian berhak mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang insyaallah rahmati Allah SWT, pembahasan terakhir di Finding the Light. Ya poinnya adalah let's move on. Apa itu? Nah, move on itu dulu istilah ini sejarahnya tahu nggak teman-teman dari mana? Ada yang tahu? Kurang lebih ternyata dulu istilah move on itu kan memang dulu udah agak lama. Cuman ternyata istilah move on ini dulu berawal dari kisah remaja, kisah anak-anak remaja yang kemudian lagi putus cinta kan gitu. Mati suri ketika lagi kondisi diputus cinta oleh sang kekasihnya, baik yang laki-laki diputus ceweknya, baik yang ceweknya diputus laki-lakinya. Naudzubillah, semoga teman-teman dimanapun berada yang masih jomblo atau yang sampai sekarang, semoga yang jomblo pun tetap jomblo fisabilillah gitu kan ya, artinya alias tidak terjebak dalam kondisi pergaulan-pergaulan yang memang tidak dibolehkan dalam Islam. Walaupun saya dulu pernah, karena belum pernah, masih jahiliyah dulu, ya sempatlah pacaran gitu, tapi nggak sampai parah gitu ya. Tapi kalau sampai parah, sama aja kan gitu ya. Tapi itulah dulu. Maka siapapun mereka yang di sana, yang apalagi yang masih kondisi proses untuk kemudian hijrah, ya kita kemudian pastikan, ingat pembahasan kemarin, menuntut ilmu. Terus jangan kasih kendor untuk menuntut ilmu, sehingga ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah apapun, salah satunya kemudian kita dihadapkan pada putus cinta gitu kan ya, tidak kemudian mati suri, ya akhirnya kita nggak mau move on. Maka istilah move on itu kurang lebih dari dulu berawal dari kondisi-kondisi remaja. Oke, let's move on. Saatnya kita terus bangkit, saatnya kita terus bergerak. Teman-teman yang insyaallah rahmati Allah SWT, kalau kemarin kita sudah membahas sampai kemudian dengan ilmu maka akan mengarahkan kita pada taraf berpikir manusia. Dengan ilmu inilah kemudian bisa meningkatkan taraf berpikir manusia yang berefek pada meningkatnya taraf berpikir umat secara umum, dan berefek pada kemudian kehidupan yang akhirnya kemudian lebih baik lagi, karena berangkat dari keilmuan. Dulu bagaimana sejarah revolusi Prancis kan gitu kan, dengan akhirnya kemudian jaya kan gitu, semuanya berangkat dari taraf berpikir manusianya dulu.
Cuman kemudian sebenarnya yang jadi masalah adalah ilmu apa yang kemudian masuk dalam tubuh atau akal kita, akal setiap manusia kita. Tapi bagaimana kemudian manusia yang harusnya, kemarin sudah saya sampaikan, harusnya kita sebagai seorang muslim, bagaimana ilmu Islam ini kemudian yang kemudian sering diserap, yang kemudian menjadi pemikiran yang ada dalam pikiran-pikiran setiap manusia, yang kemudian nanti bangkitnya peradaban ini juga kemudian menuju peradaban sesuai dengan pemahaman kita, yakni Islam. Tetapi Islam adalah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang bahas let's move on. Kalau kita ibaratkan kehidupan ini teman-teman, masyarakat, suara apa tadi ya? Kalau kita boleh ibaratkan masyarakat kita dalam menyikapi permasalahan-permasalahan, kalau kita lihat permasalahan kan sampai banyak banget, problematika umat bahasa kiranya kan gitu. Karena berbagai masalah maka problematika dalam kehidupan ini sangat banyak. Kita dalam menyikapi itu maka bisa dikelompokkan kondisi masyarakat itu menjadi kurang lebih 3. Satu, ada di sana menjadi pemain, kedua menjadi penonton, ketiga menjadi masyarakat luar. Ya, pertama, ketika seorang pemain maka mereka sadar, mereka siap bahwa dia harus terus berbuat untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Anggaplah pemain sepak bola, kalau kita analogikan bagaimana permainan sepak bola, maka seorang pemain tadi, jadi dia sadar dia seorang pemain, maka dia sadar juga, siap juga untuk menyelesaikan tantangan-tantangan lawan, dari strategi lawan seperti apa, terus gaya mainnya lawan seperti apa, maka dia udah siap. Salah satu yang dipersiapkan adalah stamina-nya untuk kemudian selalu kuat kan gitu ya. Tidak hanya stamina tapi bagaimana strategi-strategi yang dibangun. Maka yang pertama, kelompok pertama dari adalah seorang pemain, maka dia sadar, dia siap untuk kemudian bergerak menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menyelesaikan tantangan-tantangan dalam permainannya, dalam kehidupannya. Yang kedua, masyarakat apa? Penonton. Namanya penonton ya, ketika kalian lihat bola ya sama kan, kerjaannya adalah hanya sebatas komentator kan gitu ya. Semuanya jadi komentator, semuanya melakukan komentar-komentar terhadap permainan tadi, karena memang ngelihat kerusakan masyarakat, ngelihat permainan waktu itu. Atau kalau kembalikan ke pembahasan tadi, bagaimana seorang penonton hanya sebatas ya mengomentari kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan ini. Mereka suka untuk kemudian berkomentar. Komentarnya sih sebenarnya umum-umum saja, karena komentar itu ada yang kemudian negatif, ada yang komentarnya positif, kan gitu kan ya. Ada yang sedikit sok pinter, ada yang sedikit belagu kan gitu kan ya. Ada sedikit ya fanatik terhadap kelompok si A, kelompok si B dan lain sebagainya. Itulah kondisi penonton, itulah kurang lebih kelompok penonton kan gitu. Yang ketiga, ini adalah kelompok masyarakat luar, atau yang dia tidak terlibat di dalam permainan juga enggak, ngelihat juga enggak, ya dia cuek. Dia di masyarakat luar, mereka enggak mau ngelihat, dia mau cuek, bodoh amat apa yang terjadi dalam kehidupan ini, dia bodoh amat, dia enggak mau ikut nimbrung, dia enggak mau ikut campur. Yang penting saya aman, yang penting anak istri saya, keluarga saya bisa makan sehat. Ini kondisi masyarakat luar. Nah, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, kayaknya kelompok yang nomor 3 tadi, masyarakat luar, cuek, penting saya aman, penting anak istri saya sehat, bisa makan, enggak kelaparan. Ini jangan sampai dah ya kita, karena berangkat dari udahlah penting individualis banget kan gitu ya, individualis, penting saya aman, keluarga saya aman, bodoh amat dengan orang lain. Naudzubillah, semua naudzubillah. Nah, dari sini maka kita tinggal mengambil 2 pilihan teman-teman. Dari sini kita tinggal bisa menganalisa 2 kelompok tadi, antara pemain dan penonton. Oke, ketika kita sudah nyadar sebagai pemain, maka disinilah kita kemudian dituntut untuk kemudian tadi, namanya sudah siap, namanya sudah sadar, maka apapun tantangannya, apapun
permasalahan dalam kehidupan ini, maka dia siap ini sebagai pemain. Agar kemudian apa? Ya tadi, Pak, karena bagaimanapun juga kita harus menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan ini. Tentunya kita sebagai seorang muslim. Gitu. Oleh karenanya, kalau menganalisa di antara dua tadi penonton, ya udahlah, penonton juga akhir komentar, bahkan komentar positif, komentar bahkan negatif, naudzubillah. Maka anggaplah kita seorang remaja yang cerdas, seorang remaja yang bijak, seorang remaja yang insya Allah ingin menjadi generasi penerus bangsa ini. Maka satu-satunya pilihan adalah ya ngambil peran untuk menjadi sebuah pemain, menjadi kelompok pemain. Tapi kita sebagai remaja muslim gitu ya teman-teman. Maka kita sadar, kita siap, kita namanya sudah sadar, sudah siap, maka kita tinggal kemudian menghadapi setiap permasalahan-permasalahan. Terlebih lagi-lagi kita muslim. Maka ketika kita muslim, apapun permasalahan kita yang kita hadapi sekarang, baik permasalahan individu kita maupun permasalahan yang ada di sekitar kita, karena kita juga tidak termasuk orang-orang yang cuek, maka kita harus terus bergerak. Kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Entah itu permasalahan tadi, waduh jomblo terus nih kan gitu kan ya, mau nikah juga mahal kan gitu kan ya. Apalagi sekarang kalau kemudian pandemi, wah nikahnya lintas pulau misal, malah kemudian nanti di karantina. Itulah, ini permasalahan yang lain. Tapi maksudnya ketika kemudian tadi menghadapi masalah, wah nikah semakin mahal nih kan gitu. Padahal nikah kan jelas-jelas udah ketika sudah ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada saksi, ada wali, sah, beres kan ya. Tapi kok jadi mahal gitu ya? Nah, ya harus bisa diselesaikan kan gitu kan. Karena memang realitasnya seperti ini. Itu dari sisi permasalahan individu si orang jomblo kan gitu kan ya. Pun kita juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, bagaimana kemiskinan yang terus meningkat, bagaimana kemudian kriminalitas, bagaimana remaja-remaja yang pergaulan luar biasa bebas gitu. Naudzubillah semana, naudzubillah. Maka kita juga harus mengambil peran. Lagi-lagi kata kuncinya, karena kita muslim, maka ketika kita mengambil peran, tidak lain tidak bukan peranan kita dalam melakukan menyelesaikan permasalahan tadi adalah tidak lain tidak bukan mengambil dari cara Islam, karena Islam itu sudah sempurna, karena Islam itu sudah Allah ridhoi. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan, aku Allah sudah menyempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku Allah cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, dari sini maka kemudian ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik permasalahan individu kita tadi, permasalahan seorang jomblo tadi, maupun permasalahan yang ada di negeri ini, karena kita nggak mau tergolong orang-orang yang cuek, tidak mau termasuk orang-orang yang individualis, karena Islam juga tidak mengajarkan seperti itu, maka kita juga terus bisa menyelesaikan, kita ikut terus berperan, dan peranan kita tidak lain tidak bukan ngambilnya dari jalan Islam, karena Islamlah way of life kita, Islamlah konsep kehidupan kita, Islamlah cara pandang hidup kita. Karenanya let's move on, remaja-remaja muslim dimanapun berada, untuk kemudian menyambut tadi misal kebangkitan peradaban ini, menyambut kehidupan lebih baik dengan Islam, maka kita harus ikut berperan, dan peranan kita sebagai seorang muslim adalah ikut membangun, ikut memberikan penyadaran, menyadarkan apa? Menyadarkan yang masyarakat luar tadi, menyadarkan agar kemudian orang semakin sadar, karena realitasnya permasalahan yang dihadapi ini sekarang kadang-kadang nggak sadar ini kita permasalahannya seperti apa, dan solusinya atau untuk menyelesaikan ini semuanya kadang-kadang ngambilnya, ada yang kemudian berperan tapi ternyata ngambilnya bukan dari Islam. Nah, padahal misal di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, maka kita harus kemudian ikut berperan untuk kemudian menyampaikan, membangun kesadaran kaum muslimin, remaja-remaja muslim dengan Islam, yang dari situ semakin sadar bahwasanya Islamlah yang kemudian diridhoi, dan Islamlah yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Let's move on, remaja muslim. Takbir.
Allah Akbar. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya. Semoga bermanfaat.